Agus Raharjo, mantan Ketua LKPP tahun 2010 sampai tahun 2015 dan mantan Kepala KPK tahun 2015 sampai tahun 2019 gagal lolos dalam pemilihan legislatif DPD RI, dikalahkan oleh Lanyala Mataliti, Ahmad Nawardi, dan Lia Istifama. Meskipun sempat unggul dalam real count sementara, suaranya tergeser di detik-detik terakhir rekapitulasi suara. Terdapat kejanggalan dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan di beberapa daerah, di mana suaranya bahkan menjadi nol. Agus Raharjo telah melaporkan masalah tersebut kepada Bawaslu Jatim. Profil Agus Raharjo, nama IR, Agus Raharjo, MSM. 4 tanggal lahir, Magetan, tanggal 1 Agustus tahun 1956. Pendidikan, SMAN, Magetan 1972. S1, Teknik Sipil, Institut Teknologi Surabaya ITS Surabaya, Jatim 1984. S2, Arthur D. Little Management Education Institute, Management, Cambridge, AS 1991. Karir, Pegawai Negeri Sipil PNS di Bappenas sejak tahun 1986. Direktur Pendidikan, Bappenas tahun 2000 sampai tahun 2002. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan, Bappenas tahun 2002 sampai tahun 2005. Kepala Pusat Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah, Cikal Bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah LKPP, Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik PPKPBJ, yang menjadi Cikal Bakal LKPP tahun 2005 sampai tahun 2008. Sekretaris Utama LKPP tahun 2000 sampai tahun 2010. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah tahun 2010 sampai tahun 2015. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019. Agus Raharjo adalah seorang profesional yang memiliki pengalaman yang luas dalam pengelolaan pemerintahan dan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa. Beliau pernah menjadi kepala LKPP yang bertugas untuk membuat kebijakan terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Selain itu, dia juga dikenal sebagai seorang aktivis anti korupsi yang gigih dan bersemangat. Agus Raharjo, mantan ketua LKPP dan KPK, mengalami kegagalan dalam pemilihan legislatif DPD RI, kalah dari Lanyala Mataliti, Ahmad Nawardi, dan Lia Istifama. Meskipun awalnya unggul dalam real count sementara, suaranya tergeser di detik-detik terakhir rekapitulasi suara. Proses rekapitulasi tingkat kecamatan di beberapa daerah menunjukkan kejanggalan, di mana suaranya bahkan menjadi nol. Agus Raharjo telah melaporkan masalah tersebut kepada Bawaslu Jatim. Salah satu kejanggalan yang terjadi adalah pergeseran yang signifikan dalam perolehan suara Agus Raharjo menjelang akhir proses rekapitulasi. Meskipun dalam real count sementara Agus Raharjo unggul, namun suaranya tergeser di detik-detik terakhir rekapitulasi suara. Selain itu, ada kejanggalan di beberapa daerah di mana suaranya bahkan menjadi nol. Kejanggalan ini menimbulkan kecurigaan akan adanya pelanggaran atau kecurangan dalam proses pemilihan tersebut. Agus Raharjo telah melaporkan masalah tersebut kepada Bawaslu Jatim untuk dilakukan investigasi lebih lanjut guna mengungkap bukti-bukti konkret terkait adanya kecurangan dalam pemilihan tersebut. Sementara lawannya Lanyala Mataliti adalah seorang tokoh politik dan pengusaha asal Indonesia. Ia dikenal karena perannya dalam dunia olahraga, terutama sebagai Ketua Umum PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia periode tahun 2003 sampai tahun 2007. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum KONI Komite Olahraga Nasional Indonesia periode tahun 2016 sampai tahun 2021. Pada 2019, Lanyala terpilih sebagai anggota DPD RI dari Jawa Timur dalam pemilihan umum legislatif. Ahmad Nawardi adalah seorang politisi yang terkenal di Jawa Timur.
Ia pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi. Sementara itu, Lia Istifama adalah seorang politisi dan aktivis perempuan yang juga terlibat dalam dunia politik di Jawa Timur. Keduanya merupakan pesaing Agus Raharjo dalam pemilihan legislatif DPD RI di Jawa Timur. Ahmad Nawardi adalah seorang politisi Indonesia yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI dari Jawa Timur. Dia merupakan petahana DPD RI yang berhasil meraih suara tertinggi dalam pemilihan legislatif pada tahun 2024 di Jawa Timur. Ahmad Nawardi telah menjabat sebagai anggota DPD RI selama 2 periode sebelumnya dan berhasil terpilih kembali untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 dengan dukungan suara sebanyak 3,28 juta suara. Lia Istifama adalah salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI dari Jawa Timur yang berhasil meraih suara signifikan dalam pemilihan legislatif. Dia merupakan keponakan dari Gubernur Jawa Timur periode tahun 2019 sampai tahun 2024, Khofifah Indar Parawansa. Lia Istifama berhasil meraih suara sebanyak 2,74 juta suara dalam pemilu 2024 dan berhasil masuk ke Senayan sebagai anggota DPD RI untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029.